Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 Mei 2021 dengan judul Ia Taat dan Menghormati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan pelayan kami di hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika engkau berusaha memantulkan hidup dan tabiat Kristus, maka engkau akan setia dan taat kepada orang tuamu. Engkau akan menunjukkan kasih-Mu kepada mereka oleh penurutan-Mu yang sukarela. Tidak seorang pun yang dapat menjadi benar-benar baik dan besar kalau ia belum belajar menyerahkan kehendak hatinya. Lebih dahulu kepada orang tuanya, dan kemudian kepada Allah, dan menurut dengan rela. Mereka yang belajar menurut ialah orang-orang yang akan dipantaskan untuk memerintah. Oleh mempelajari pelajaran penurutan, anak-anak bukan saja menghormati orang tuanya dan meringankan beban mereka, melainkan mereka pun menyenangkan hati Dia yang lebih besar kekuasaannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang positif. Anak-anak yang memperlakukan ibumu adalah suatu perintah yang positif. Orang tua mereka dengan tiada hormat dan tidak mengindahkan harapan mereka, bukan saja menghinakan mereka, tetapi melanggar hukum Allah. Makin lekas kemauan hati diserahkan kepada kehendak orang tua, dan makin sempurna penyerahan. Makin berkuranglah kesukaran untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Dan tidak seorang pun dapat mengharapkan kasih dan berkat Allah kalau tidak belajar taat kepada segala perintahnya dan berdiri teguh terhadap pencobaan. Hidupnya, Kristus ditandai dengan keteguhan, namun ia selalu hormat dan patuh. Ia adalah teladan yang sempurna bagi semua orang muda. Ia selalu menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua. Agama Yesus tidak akan pernah memimpin anak yang manapun untuk menjadi kasar dan tidak sopan. Mata yang tidak terbatas itu dapat menyelidik hati dan membaca tiap-tiap cacat dalam tabiat. Ia tidak menilai orang-orang muda oleh penampilan luarnya, melainkan dari kebaikan yang mereka miliki dalam hati, yang hanya dapat diperoleh dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ia menandai tingkah laku mereka terhadap orang tua mereka dan lingkungan keluarga. Kalau mereka bersikap hormat, manis, kasih sayang, dan benar-benar sopan, maka tabiat mereka didaftarkan dalam buku-buku sorga sebagai sangat besar nilainya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna bagi semua orang. Ia selalu menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Gubernur bersama wakil, bupati bersama wakil, wali kota bersama wakil, camat, stafnya, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka.
agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi. Dan juga peristiwa alam yang terjadi di mana-mana, gempa bumi, longsor, badai. Kami percaya dengan hikmat dan pengetahuan sorga, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah berkat dan kasih sayang Tuhan melimpah bagi hidup mereka, karena mereka bekerja, melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Tapi kami percaya mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada dalam pelayanan. Saat ini mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.